Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Baret Sport Indonesia, channel yang mengulas tentang senapan angin dan aksesorisnya pastinya. Bareng saya Abdi, kita akan mengulas senapan di depan sini. Oke teman-teman semuanya, kita akan mengulas senapan yang sudah tidak asing lagi, yang belakangan-belakang ini juga ramai diperbincangkan di dunia atau di kancah persenapanan tanah air. Di sini ada unitnya, adalah Jawara Moser OD32. Kenapa sih ada apa sih dengan Jawara Moser ini? Nah di sini unitnya ya, kita ada. Di sini adalah unit Jawara Moser yang konon katanya unitnya ini cukup langka dan cukup dicari-cari oleh sobat bedul di Nusantara. Nah, kita ada unitnya ini. Ini Jawara Moser dengan OD32. Apa sih sebenarnya kelebihan dari Jawara Moser ini dengan Moser yang standar atau Moser dari yang apa ya? Yang itu loh. Oh iya, yang Krypton. Nah itu loh, yang Krypton atau Moser standar atau Moser yang lainnya. Siliwangi juga ada ya, Moser Siliwangi juga ada. Apa sih sebenarnya bedanya dari Jawara Moser ini dengan Moser yang lainnya? Dan saya lihat sih untuk spesifikasinya sih hampir sama ya, dari tabungnya, dari larasnya, dari chambernya. Yang sangat-sangat mencolok menurut saya ada dari dua sisi. Yang pertama, di sini untuk Moser Jawara ini atau Jawara Moser ini sudah menggunakan side lever atau bukan kokang yang model grendel, jadi yang model tarik samping. Itu pengaruhnya apa sih sebenarnya dengan penggunaan kokang yang side lever ini dengan yang model tarikan? Yang pasti kalau side lever kayak gini akan menjadi lebih enteng ya, dan juga untuk mengontrol tarikan itu lebih enak daripada yang model tarik dari belakang gitu. Yang Moser standar kan biasanya kayak di belakang ya, kita mau tarik satu terus biasanya kelebihan, jadi satu tek jadi dua atau jadi tiga malahan. Jadi ngontrolnya lebih enak yang pakai side lever kayak gini, jadi tarik samping karena tarikannya lebih ringan, jadi mengontrol tarikannya itu lebih enak. Dan yang kedua, perbedaan yang mencolok dari Moser yang beredar di luar sana itu dari popornya. Kalau menurut saya popornya ini lebih rapi, garapan ukirnya ini lebih rapi. Yang konon katanya ini garapan popornya ini menggunakan CNC atau sistem ukirnya ini menggunakan CNC yang menghasilkan motif-motif yang lebih rapi atau lebih elegan lah ya. Untuk bentuk popornya sih sebenarnya sama-sama saja ya dengan popor klasik, dan ini finishingnya dia menggunakan fitur yang agak doff, jadi coklatnya agak ngedoff kayak gini, lebih ke gelap. Kalau teman-teman tahu popornya Uklik Canon 747 atau 808, nah seperti itu, finishingnya mirip seperti itu, jadi coklat doff kayak gitu. Dan apalagi di sini juga sama, ada setelan powernya di belakang atau setelan pir ya sebenarnya ini, tapi teman-teman ada yang bilang setelan power juga karena juga mempengaruhi dari power senapan itu sendiri. Dari bawah sini kita lihat di bagian picunya pun juga sama, model safety-nya pun juga sama, model yang kayak gini ya, bukan yang yang di geser ini apa jenenge gitu. Safety sing kayak ngene senapan bocap nih kalau segitulah ya teman-teman. Jadi safety-nya pun juga sama seperti Moser yang standar atau Moser yang beredar lainnya. Untuk ukuran chambernya pun juga sama, dan ini tersedia untuk sekarang sih masih single shoot yang saya temui, atau mungkin ada perkembangan lagi dari Jawara mau bikin yang magazin, karena saya juga pernah lihat Moser itu magazin. Moser apa ya namanya ya, lupa saya. Jadi dia itu Moser tapi dia pakai chamber yang support magazin. Dan untuk bahan tabungnya pun juga sama, duralium. Larasnya pun juga di 60 cm.
Yang panjangnya sama dengan cincin laras pun juga double, jadi speknya pun hampir sama. Hanya beda di ini side lever dan garapan popornya yang lebih rapi, dan juga untuk finishingnya pun saya kira juga lebih rapi kalau menurut saya, menurut penilaian saya ini. Di sini pun juga rapi untuk ini bagian apa ini namanya, setelan pernya tadi pun juga rapi. Jadi untuk minus-minus di unitnya itu sangat jarang ditemui. Kalau ini peredamnya memang lecet karena saya pakai peredam display yang biasanya dibuat teman-teman berburu juga. Untuk sekilas speknya sih kayak gitu. Jadi perbedaan dengan Moser yang standar kayak gimana itu kayak gitu. Kalau teman-teman mau lihat spek lengkapnya dan spek detailnya, bisa langsung kunjungi channel-channel lainnya. Jadi di sana juga menjelaskan spek detail dari unit Jawara Moser ini, atau Moser standar biasanya kan hampir sama. Di sini kuplainya pun juga udah bawaan dari pabriknya, ini mini TSM, atau ini yang standarnya ini dia pakai dread, tapi unit dari kita dapat mini kupler kayak gini, jadi langsung dapat konvertan. Apakah dengan spek kayak gini, dengan perbandingan side lever kayak gini akan mempengaruhi dari hasil akurasinya atau dari hasil groupingnya? Nah, pasti teman-teman juga mau lihat ya, atau penasaran sekali. Langsung saja kita menuju untuk tes grouping dari senapan Jawara Moser ini. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan coba untuk tes grouping dari senapan Jawara Moser ini ya. Ini kita pakai ring finder untuk mengetahui jaraknya. Kita cek dulu. Nah, untuk jaraknya ini ada di sekitar 25, berapa ini? Segitulah ya pokoknya. Saya nggak mau rekod-rekod juga karena ini jaraknya cukup dekat, cuma sekitar 25 meter. Karena kita ini tag juga udah sore juga, jadi kita menghemat waktu saja. Kita langsung saja menggunakan miss andalan dari Serdadu Rifle. Walaupun ini di channel baret ya teman-teman. Ini kita pakai Barakuda Match dari HNN atau HNN Sport ini. Ini Barakuda Match ini beratnya di mana ini? Oh, 10,65 grain ya. Sini ini mimisnya Doom. Kita nggak usah lama, kita langsung coba saja. Nanti kita akan coba sekitar 5 atau 4 kali lah ya, 4 atau 5 kali tembakan. Kita pakai di Grendel 1. Kita coba untuk tembakan yang pertama. Nah, untuk tembakan yang pertama seperti ini. Nah, di situ ya, di kertas putih. Kita coba untuk tembakan yang kedua. Enaknya ini sudah pakai side lever, jadi tangan itu nggak narik-narik gini loh. Kalau pakai side lever kan lebih enteng. Kita coba tembakan yang kedua. Nah, kayak gitu ya, groupingnya agak lumayan. Saya juga belum tahu hasilnya kayak gimana ini, soalnya jauh ya sana, nggak kelihatan. Kita coba lagi tembakan yang ketiga. Nah, tembakan ketiga seperti itu. Oh, kita pakai peredam juga ini peredamnya HW100 dari Basnel ya. Dan setiap pembelian unit Jawara Moser OD32 ini pasti mendapatkan peredam HW100 seperti itu. Nanti lihat stoknya juga. Kalau stoknya dari Gamo ya dapatnya dari Gamo. Kalau stoknya adanya dari Basnel ya dapat dari Basnel. Untuk kualitasnya kita pastikan sama ya, atau selevel lah ya untuk kualitasnya. Kita coba untuk tembakan ke berapa ini? 4. Tembakan keempat. Tembakan keempat seperti itu. Dan kita coba lagi untuk tembakan yang terakhir. Nah, ini kita akan coba tembakan yang terakhir. Tembakan terakhir seperti itu hasilnya. Kita di sini menggunakan setelan pernya ini yang di medium ya, nggak terlalu enteng dan juga nggak terlalu keras. Di sini untuk grendelnya kita pakai yang 2. Kita lihat di sana. Oh,
kita coba review dulu untuk hasilnya. Kita ini jalan ya, agak lumayan. Ini biasanya buat tes pengiriman dari Serdadu Rival soalnya. Nah, bagian sini ini ada kamera kedua kita. Di sini untuk hasilnya, ini hasil 5 kali tembakan ya, seperti ini. Jadi masih apa ya, maksudnya nggak ada scratch-nya atau nggak ada jarak antar tembakan. Walaupun saya nggak bilang one hole ya ini, jadi tetap ada jaraknya antar tembakan, tapi nggak ada scratch-nya. Scratch tuh jadi lubangnya itu nggak gandeng, ada lubangnya nggak gandeng, jadi rapat, lubangnya itu rapat. Ini sangat baik sekali untuk senapan sekelas Mauser Jawara kayak gini, Jawara Mauser OD32. Kita akan coba tembak sasaran juga. Di sana bisa dilihat, nah itu ada 3 sasaran yang jaraknya agak lebih jauh. Nanti kita akan ukur berapa jaraknya ke sasaran. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja uji tembak sasaran. Nah, oke teman-teman, kita ketemu lagi di sini. Kita akan coba untuk tes sasaran atau tes tembak koin itu ya. Kita akan coba lihat dulu jaraknya seberapa. Mungkin nggak beda jauh dari yang grouping tadi, karena saya euronya pun juga di pas grouping tadi. Kita akan coba lihat. Ini di sekitar 35 ya. Nah, 35 koma berapa ini? Kurang kelihatan ya untuk komanya. Nah, jadi ini di sekitar 35 meter. Saya putar dulu untuk zoomingnya. Nah, kita akan coba di sini kita menggunakan teleskopnya pakai dari spek ukurannya 312 kali 40 AOL. Kita juga pasang dari sun headnya juga kayak gini. Jadi kelihatan kayak gini penampakannya. Untuk sekilas speknya dari teleskop ini sudah double baut mountingnya. Untuk turretnya juga kayak gini, dia bukan yang bukaan atau yang dibuka dulu gitu. Dia langsung main clicking gini, kuncinya pakai yang model puter gini, lebih enak. Kita akan coba. Gini kita menggunakan mimis yang sama seperti kita tes grouping tadi. Di sini menggunakan mimis dari HN Sport Barakuda Med 10,65 grain. Kita akan coba. Di sana sasarannya ada 3. Kita coba di grendel pertama saja. Dan di sini saya menggunakan ragum untuk menembaknya karena saya mager. Mager itu males bergerak. Tidak ya, karena saya agak tremor hari ini. Bukan hari ini aja, tiap hari juga gitu. Kita akan coba di sana. Kita mulai dari yang paling kanan. Nah, kita coba tembakan pertama yang paling kanan. Aman ya tembakan pertama. Di yang paling kanan masih aman. Untuk koinnya sendiri di sana ukurannya sekitar 2 cm ya, 2 cm atau 3 cm. Jadi seukuran koin 500-an ya mungkin. Seukuran koin 500. Jadi kalau kepala burung ya ukurannya segitu biasanya. Kita akan geser lagi ke sebelah kiri. Apakah unitnya social distancing? Sepertinya sih tidak ya. Kita akan coba tembakan yang kedua, masih menggunakan grendel 1 dengan settingan pair yang sama, medium. Kita tidak mengubah settingan pairnya sama sekali ya tadi. Kita coba tembakan yang kedua. Aman ya untuk tembakan yang kedua, masih on target, jadi tidak melese atau tidak menjauh dari sasaran. Kita akan coba lagi untuk tembakan yang ketiga, masih menggunakan grendel 1 karena ini jaraknya pun juga sekitar 35. Kalau mau pakai grendel 2 sih mungkin saran saya sekitar jaraknya di 45 ke atas lah, 50 ke atas pakai grendel 2. Atau mungkin buruannya ya disesuaikan. Jadi kalau buruannya agak keras kulitnya, mungkin contohnya seperti biawak, itu kan agak keras, jadi bisa menggunakan power yang lebih tinggi.
Kita akan geser lagi tembakan yang ketiga. Saya geser ragumnya agak susah. Nah, kita coba tembakan yang ketiga. Nah, kayak gitu ya. Tembakan yang ketiga. Kalau nggak pakai ragum kayak gimana hasilnya? Kita coba. Apakah bisa? Soalnya di hutan nggak ada ragum ya. Ya kita harus melatih skill kita jadi kalau nggak pakai ragum. Berhubung saya jarang sekali melatih skill saya ya soalnya. Dan emang nggak pernah melatih skill saya. Tuh, nggak bisa saya numpuk tangan. Cupu sekali saya. Kita akan coba. Masih aman ya, numpuk. Jadi bisa lah saya diajak berburu sama teman-teman. Enggak. Oke, kayak gini untuk unitnya kita tesnya. Ini anginnya tadi kita pakai di 2300 dan sekarang keadaan anginnya di 2000. Padahal kita gunakan 9 kali tembakan. Jadi untuk berkurangnya berapa? Oh ya, dengan zero juga soalnya ya. Jadi sekitar 13 kali tembakan, 13 atau 12 kali tembakan itu berkurangnya 300. Jadi tiap tembakan itu membutuhkan 4/100 PSI, itu 4 kali tembakan, jadi 25 PSI per tembakannya. Cukup irit sekali untuk kelas tabung dengan OD32 seperti ini. Kalau teman-teman mau tahu harganya berapa, kita langsung aja menuju ke harga senapan dari Jawara Monster OD32 ini. Oke teman-teman, kayak gitu untuk hasil grouping dan juga hasil tembak sasarannya ya. Ini tadi yang kita tembak. Ini hasilnya. Ini bukan saya saja sih sebenarnya. Ada teman-teman juga, ada yang hasilnya dari Kang Arif, ada juga dari teman-teman lainnya ya. Ini koinnya. Ini koinnya sebesar ukuran 500 yang sudah saya sebutkan di testing tadi ya. Kayak gini. Dan juga tadi kita juga menggunakan Barakuda Match untuk tesnya, dan kita juga menggunakan ini rangefinder untuk mengetahui jaraknya. Ini untuk teleskopnya sama seperti yang kita gunakan untuk display kita, dan juga kita menggunakan di tesnya pun juga sama, kita pakai spek ukuran 312. Nah, untuk hasilnya seperti itu. Menurut saya sih dengan spesifikasi yang kayak gini, groupingnya 5 kali tembakan rapat sekali, nggak ada skirtnya, nggak ada jarak di antara tembakan, jadi rapat sekali. Dan untuk tembak sasaran pun juga masih enak, walaupun sebenarnya saya yang cupu ya. Masih enak sekali di jarak 35 meter ya tadi kita. Saya nggak mau main jauh-jauh karena takut kesorean nanti, karena kita ini take sudah sore juga. Dengan hasil seperti itu, teman-teman pasti juga penasaran untuk harga dari senapan Jawara Monster OD32 ini. Nah, di Barasport sendiri menjual senapan Jawara Monster dengan OD32 ini kita hargai dengan harga Rp1,999.000 atau 2 juta kembali 1000 lah ya. Gampangannya 2 juta gitu. Jadi dengan harga 2 juta atau biasanya kalau monster biasa itu harganya di 1,9, teman-teman bisa mendapatkan sight lever yang lebih enak dan kualitas topper yang lebih mantap. Dan menurut saya untuk Jawara Monster ini komplain tentang ngacaknya atau komplain tentang kerusakannya sih masih minim ya, karena masih unit baru juga. Tapi untuk sejauh ini komplainnya itu sangat minim sekali. Jadi kalau 10 itu belum tentu 100 mungkin 2 lah ya, 100 banding 2, 100 banding 3. Jadi untuk nilai senapan ini saya beri nilai berapa ya, 1 ke 10 saya beri nilai 8. Kenapa 8? Karena belum ada magazinnya. Mungkin kalau ini udah support magazin saya akan beri nilai 9 lah ya, bisa 9,5 itu. Worth it sekali untuk dimiliki dengan harga 2 jutaan. Kenapa saya bilang worth it? Karena ini ya ini di side levernya yang saya bilang lebih enak daripada monster biasa. Kalau monster biasa kan tarik grendel gampang
kebablasan atau gampang kelebihan gitu. Kalau ini lebih enak, dan juga kualitas produknya pun juga lebih tertata karena ini langsung dari Jawara pemasoknya, bukan kayak motor biasa kan biasanya random ya, pabrikannya suka random, jadi kualitasnya kurang terjaga. Nah oke, kayak gitu. Buat teman-teman yang mau beli senapan ini bisa langsung saja untuk menghubungi nomor CS kita yang ada di bawah ini. Nanti kalau teman-teman nggak percaya tentang pembelian langsung transfer, bisa langsung saja minta link di Tokopedia atau Shopee juga bisa. Jadi kita juga menyediakan jasa layanan via marketplace seperti Shopee dan juga Tokopedia. Dan buat teman-teman yang mau request tentang review senapan atau review aksesoris tentang senapan, bisa langsung saja untuk komen di bawah ini ya, di kolom YouTube kita. Komen mau review apa, review cara pemasangan bipod M700 Kang, boleh banget, saya malah suka karena apa, unitnya enteng, jadi pembahasannya itu ringan, nggak perlu membahas senapan yang berat, jadi kita nontonnya pun juga enak, yang bikin konten pun juga enak. Tapi kalau teman-teman mau review senapan yang agak jarang juga, biasanya ada ya, kita lihat stoknya di atas kita atau dari Serdadu, biasanya reviewnya ada dari FX Impact ya, FX Impact MK2 itu juga cukup rare. Apalagi yang rare, Gus Warrior juga banyak yang rare, yang 70 cm regulator itu cukup rare juga kayak gitu. Jadi teman-teman bisa request saja langsung ke kolom komentar kita. Jangan lupa untuk follow Instagram kita ada di Baret Sport, dan juga subscribe YouTube kita ada di Baret Sport di bawah ini. Subscribe ya, subscribe. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update-update terseru dari video kita. Saya Abdi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.